Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alfi Syahrin Yuliantari dengan nomor induk mahasiswa 20521133, Maharani Fatimah Azahra dengan nomor induk mahasiswa 20521134, Dimas Mahesa dengan nomor induk mahasiswa 16521042, dan Tri Cahya Sutanto dengan nomor induk mahasiswa 16521174. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi kode etik profesi teknik kimia. Jadi, materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pengertian teknik kimia, etika profesi, kode etik profesi, kasus pelanggaran, dan kode etik insinyur teknik kimia. Presentasi akan dilakukan secara bergantian oleh semua anggota kelompok. Untuk pembagiannya, topik yang pertama mengenai pengertian teknik kimia dan etika akan dibawakan oleh Alfi Syahrin Yuliantari. Topik profesi, etika profesi, dan kode etik profesi akan dibawakan oleh Maharani Fatimah Azahra. Untuk topik kasus pelanggaran kode etik akan dibawakan oleh Dimas Mahesa. Dan untuk topik kode etik insinyur teknik kimia akan dibawakan oleh Tri Cahya Sutanto. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrin Yuliantari dengan nomor induk mahasiswa 20521133. Di sini saya akan membahas mengenai teknik kimia dan etika. Yang pertama adalah teknik kimia. Apa sih teknik kimia itu? Jadi teknik kimia itu adalah bidang studi yang mempelajari rekayasa untuk menghasilkan suatu produk dengan nilai ekonomis yang tinggi. Sarjana teknik kimia sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan di bidang industri di Indonesia. Sarjana teknik kimia harus memiliki bekal, pengetahuan sebagai hard skill, dan juga kemampuan beretika sebagai soft skill. Yang kedua adalah etika. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Pengertian etika menurut para ahli ada 3. Yang pertama, dari Dr. Andes O.P. Simorangkir. Etika adalah sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua, menurut Dr. Andes Sidi Gajaba. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Yang terakhir, dari Dr. Andes H. Burhanuddin Salam. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama, dari segi objek pembahasannya. Etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dari segi sumbernya. Etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Yang ketiga, dari segi fungsinya. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan. Yang terakhir, dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman. Ada 2 macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu yang pertama ada etika deskriptif dan ada etika normatif. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Sedangkan etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada etika umum dan etika khusus. Etika umum dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan etika khusus, penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Fungsi etika ada 2. Yang pertama, sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau kelompok. Yang kedua, sebagai kumpulan asas atau moral atau kode etik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Fatimah Azahra dengan NIM 205211134 akan menjelaskan profesi, etika profesi, dan kode etik profesi. Profesi, pengertian dari profesi adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Selanjutnya, ciri-ciri profesi secara umum. 1. Adanya pengetahuan khusus. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Selanjutnya, syarat suatu profesi. 1. Melibatkan kegiatan intelektual. 2. Memerlukan persiapan profesional. 3. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. 4. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Selanjutnya, etika profesi. Pengertian dari etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan terhadap hasilnya. Yang kedua, keadilan. Maksud keadilan yaitu memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Dan yang terakhir, otonomi. Maksudnya di sini yaitu setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, hal yang dapat terjadi jika profesi tanpa etika. Yang pertama, penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada seorang sarjana teknik tersebut. Yang kedua, pemboikotan produk hasil ciptaan seorang sarjana teknik tersebut. Yang ketiga, pencabutan kode etik profesinya. Dan yang terakhir, penundaan proyek karena merugikan masyarakat. Selanjutnya, kode etik profesi. Pengertian dari kode etik sendiri yaitu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Lebih dalam lagi yaitu mengenai kode etik profesi yang merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dalam etika profesi. Kode etik profesi digunakan untuk memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Tujuan dari kode etik profesi yaitu yang pertama, untuk menunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas. Yang kedua, sebagai sarjana kontrol sosial bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Alasan perlunya kode etik dibuat, yaitu untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya, dan juga untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Dan yang terakhir, menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan. Ya, berikutnya saya Dimas Mesa akan menjelaskan tentang pelanggaran dari kasus limbah. Latar belakang. Yang pertama berasal dari namanya kota Minamata pada tahun 1998, yaitu gejala kelumpuhan syaraf. Yang kedua, para ahli mengamati dan mencari penyebab melalui pengamatan tentang gejala penyakit dan kebiasaan orang Jepang. Yang ketiga, dilakukan eksperimen, kemudian disusun teori bahwa penyakit tersebut diakibatkan oleh keracunan logam merkuri yang terkandung pada ikan. Yang keempat, ikan tersebut mengandung merkuri akibat adanya orang atau pabrik yang membuang merkuri ke laut. Yang kelima, sumber merkuri berasal dari pabrik batu baterai Chiso. Yang keenam, pabrik tersebut ditutup dan harus membayar kerugian kepada penduduk Minamata kurang lebih dari $26,6 juta. Penyebab.
Yang pertama, tanggal 12 November 1959, anggota Komite Dewan Investigasi Makanan dan Sanitasi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan memaparkan laporan kepada Menteri berdasarkan laporan oleh tim survei keracunan makanan atau penyakit Minamata. Yang kedua, penyakit Minamata adalah suatu penyakit keracunan yang utamanya mempengaruhi sistem saraf pusat akibat mengkonsumsi ikan dan kerang-kerangan dari Teluk Minamata dan sekitarnya dalam jumlah besar, di mana penyebab utamanya adalah semacam campuran merkuri organik. Kerugian dan dampak dari hal tersebut. Yang pertama yaitu hingga 30 April 1997, jumlah penduduk Provinsi Kumamoto dan Kagoshima yang menyatakan diri sebagai korban Minamata berjumlah lebih dari 17.000 orang. Sebanyak 2.264 diantaranya telah diakui oleh pemerintah, dan 1.408 diantaranya telah meninggal sebelum tanggal 31 Oktober 2000. Yang kedua, beberapa penderita berat penyakit Minamata menjadi gila, tidak sadarkan diri, dan meninggal setelah sebulan menderita penyakit ini. Penderita kronis penyakit ini mengalami gejala seperti sakit kepala, sering kelelahan, kehilangan indera perasa, dan penciuman, juga menjadi pelupa. Yang ketiga, karena itu penderita Minamata juga mengalami diskriminasi sosial dari masyarakat seperti dikucilkan, dilarang pergi tempat umum, dan sukar mendapatkan pasangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Cahyo Sutanto dengan NIM 165221174. American Institute of Chemical Engineering atau IC harus menjunjung tinggi integritas, kehormatan, dan martabat dari profesi insinyur dengan berlaku jujur, netral, dan melayani majikannya, pelanggannya, maupun publik dengan setia selalu berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan prestis dari profesi insinyur dan menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Maka, untuk mencapai tujuan ini, anggota dituntut harus 1. Mementingkan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan dari publik dan melindungi lingkungan sebagai bentuk dari tanggung jawab profesional. 2. Menerima tanggung jawab dan tindakan mereka. 3. Mempublikasikan pandangan atau memberikan informasi dengan objektif dan jujur. 4. Memperlakukan semua kolega dengan sama rata dan terhormat. 5. Melakukan pelayanan profesi hanya pada daerah kompetensi mereka. 6. Membangun reputasi profesional sebagai hasil dari pelayanan mereka. 7. Melanjutkan perkembangan profesional sepanjang karir. Dan 8. Tidak pernah mentolerir penganiayaan. 9. Memperlakukan diri mereka sendiri secara adil, bermartabat, dan dengan terhormat. Kesimpulannya, sebagai seorang insinyur, khususnya insinyur teknik kimia, haruslah ada sikap profesionalisme dan menerapkan etika profesinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena demi kehormatan profesi yang dijalani, hal tersebut juga sangat penting agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi, dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.